masuk ke dalam ibadah keluarga intergenerasi dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan pada hari ini. Melalui ibadah intergenerasi pada hari ini, kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa karya pelayanan di jemaat kita ini bukan hanya milik orang dewasa, milik majelis, atau bahkan pendeta saja. Tetapi karya pelayanan di jemaat kita ini adalah milik semua generasi, mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, hingga lansia. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengajak semua anggota keluarga ya, mulai dari ayah, ibu, adik, kakak, atau kakek dan nenek. Mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita awali ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji pujian Mari Masuk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersaat teduh, kita menyerahkan ibadah kita. Ibadah keluarga pada hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, remaja, serta pemuda, mari sebelum kita bersama-sama mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Terpujilah nama Allah Bapa kami yang di surga yang mulia. Pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap terima kasih karena Tuhan selalu memberi berkat kepada kami di tiap hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong Tuhan hadir ke tengah-tengah kami sehingga kami mampu mendengarkan, merenungkan. Lebih-lebih kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan melakukan firman. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memimpin dan membimbingnya. Bersabarlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25.
Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian yang menjadi ayat nats di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah dalam 1 Petrus pasal 2, 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita diajak menghayati tentang kesaksian dan sebuah pelayanan. Maka di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, marilah kita kembali menyadari bahwa kesaksian dan pelayanan itu adalah sebuah karya yang nyata. Kesaksian bertumbuh dan berbuah menjadi sebuah karya pelayanan. Saudara-saudara, sebenarnya sudah sejak lama gereja kita GKJW Tunglur menjadi ladang untuk belajar, bersaksi, dan melayani. Nah, bacaan kita pada hari ini adalah sebuah bacaan yang mengajak kita untuk meneladani Kristus dalam hal menghayati penderitaannya. Dia harus menderita untuk siapa, lalu kemudian mengikuti jejak Kristus dengan kerendahan hatian yang dimilikinya. Dan yang menjadi goal bagi pengikut Kristus adalah agar kita dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian, hari ini saya tidak sendirian. Ada seorang ibu yang dulu saya kenal melalui sebuah video lama dari GKJW Tunglur, yang di dalam video itu beliau memiliki pengharapan dan mimpi agar gereja ini semakin bertumbuh. Mari kita lihat videonya. Kami itu mempunyai mimpi di mana gereja ini menjadi gereja yang ramah anak. Anak-anak bisa bermain, belajar, dan juga mendapat karya. Orang tua pun mulai memahami mereka.
Saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian, dari video tadi kita melihat bahwa di dalam apa yang dituturkan Bu Iva ada pengharapan dan juga ada keinginan bahwa gereja ini haruslah menjadi gereja yang terbuka dan ramah anak. Nah, keterbukaan inilah yang kemudian sebenarnya juga mengarah kepada tujuan gereja yang intergenerasi. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Iva. Nah, di sini kita akan sharing bersama di dalam pembawaan firman Tuhan ini supaya sharing yang dimiliki Bu Iva juga boleh menguatkan kita sekalian. Nah, Bu Iva, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Dalam tulisan yang dimuat di web, saya juga melihat bahwa Bu Iva ini belum lama menjadi pengikut Tuhan, tetapi sudah memiliki karya pelayanan yang luar biasa. Nah, kalau berbicara soal pelayanan, tentu pelayanan yang dimiliki Bu Iva ini sudah tidak diragukan lagi dong, gitu ya Bu, paling tidak. Iya, jadi kalau berbicara soal kesaksian, nah menurut Bu Iva, apa yang Bu Iva bayangkan soal bersaksi? Kalau menurut saya itu bersaksi itu tidak perlu hal-hal yang besar-besar, tetapi kita mulainya dari hal-hal yang kecil saja dulu. Gitu ya Bu Iva. Misalkan waktu itu Pak Gideon adalah pendeta baru di GKJW Tungklur itu, dan saya juga baru masuk ke dalam gereja. Ketika itu membutuhkan kayak pelayanan dalam hal mengoperasikan LCD. Nah, di situ saya itu coba-coba ikut untuk melayani. Nah, di situ saya mulai ikut les belajar bareng kayak gitu. Jadi menurut Bu Iva, ketika Bu Iva mau belajar tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang mendukung dalam pelayanan, disitulah Bu Iva belajar bersaksi, begitu ya Bu? Iya. Pada saat itu ada pemilihan majelis. Ya, ada pemilihan majelis, lalu gimana Bu? Saya itu berada di urutan paling bawah sekali. Nah, saya banyak orang-orang itu mengundurkan diri, memakai surat kepada Pak Pendeta, mengajukan gitu ya. Betul sekali, mengajukan surat kepada Bapak Pendeta untuk mengundurkan diri. Nah, saya pikir saya itu pada urutan paling bawah, gak mungkin lah yang memilih hanya 2 orang saja. Saya tidak tahu siapa itu yang memilih saya. Nah, pada waktu itu saya kaget ketika saya diumumkan bahwa saya adalah salah satu yang terpilih menjadi diaken pada saat itu. Nah, saat itu saya juga tidak tahu saya ditempatkan di Pamong Anak, Ketua KPAR GKJW Jemaat Tungklur. Oh, jadi ketika panjenengan menyediakan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, lalu mau membuka diri untuk melayani Tuhan, dan di situ Bu Iva menghayati bahwa itu adalah bentuk bersaksi ya? Iya. Nah, mulai saat itulah saya dekat dengan anak-anak. Dan saya mulai mencintai dan suka mengajar anak-anak. Nah, saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa apa yang dialami oleh Bu Iva, keterpanggilan Bu Iva menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah anugerah. Anugerah kemudian yang direspon ya Bu Iva. Kalau Bu Iva tidak mau merespon, pasti juga karya pelayanan itu tidak akan pernah lahir begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, juga Bu Iva berkaitan dengan concern Bu Iva terhadap anak-anak nih. Nah, selama ini kan concern pelayanan Bu Iva terhadap anak-anak. Apa sih yang dilihat Bu Iva dari anak-anak? Artinya begini, apakah Bu Iva melihat bahwa ada peluang bagi anak-anak itu untuk belajar bersaksi dan melayani? Oh, sangat banyak sekali Pak itu peluangnya di dalam mereka melayani dan bersaksi kepada Tuhan. Betul. Apa peluang yang Bu Iva lihat? Melalui apa? Nah, selama ini kita kan tidak bisa memisahkan anak-anak dengan gadget gitu ya, Pak, betul.
Nah, mereka itu sangat kayak sangat ketergantungan gitu dengan gadget. Nah, Betul saya sekali. melihatnya itu gimana sih caranya mereka dapat hal-hal yang positif dari gadget tersebut. Nah, saya bersyukur sekali kalau di sini ada saudara kita Mas Edwin yang dia sangat dikatakan mahir di dalam multimedia. Nah, mereka diajak untuk ikut yang namanya mulung. Apa itu mulung, Bu Iva? Nah, mulung itu adalah multimedia tungklur. Oh, multimedia. Iya, Tungklur. multimedia tungklur. Asik Jadi- sekali namanya ya, Pak ya, mulung. Jadi ya namanya unik ya Bu Unik. Iva. Jadi nama yang sederhana tetapi di situ ada keterlibatan yang luar biasa dari anak-anak. Termasuk kalau Bu Iva dan panjenengan yang di rumah semua harus tahu nih bahwa yang mengedit video ibadah kita saat ini termasuk yang terlibat di dalam proses syuting itu juga anak-anak yang mengikuti kelas multimedia tungklur itu tadi. Nah, Bu Iva dan anak-anak sekalian juga saudara-saudara yang di rumah, terkadang memang gadget ini seakan-akan menjadi musuh ya. Dulu sebelum pandemi bahwa anak kalau kecanduan gadget itu adalah anak yang kemudian mungkin akan terpengaruh gitu, berpengaruh buruk pada pendidikannya, pada mentalnya. Nah, saat ini kita ada di dunia yang dimana gadget itu seolah-olah menjadi sahabat atau yang diperlukan oleh anak-anak. Jadi jelas sekali bahwa ketika dalam gereja kita juga sudah terbuka untuk mengajari anak-anak mengedit, mengajari anak-anak mengambil gambar. Nah, itu semua adalah wujud keterbukaan gereja untuk generasi supaya generasi semakin dibekali. Bukan begitu ya Bu Iva? Iya, betul sekali. Kita sebagai para pamong itu harusnya memberikan wadah kepada mereka supaya mereka dapat berkreasi dan melayani terutama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, kalau tadi kan peluang ya, kita lihat peluang yang sangat besar dan sangat bagus begitu. Nah, sekarang menurut Bu Iva, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi oleh generasi kita zaman sekarang ini yang panjenengan lihat begitu? Yang harus dihadapi mereka adalah rasa takut. Jadi bagaimana mengelola dan memanajemen rasa takut itu ya? Ya, ketika mereka bersaksi dan melayani, kalau kita tidak dasari dengan rasa kepercayaan diri, maka akan timbul rasa takut di dalam melayani. Terutama hal yang kecil saja, seperti berdoa. Ya. Kalau kita tidak ajarkan dari sedini mungkin, nah anak-anak itu akan, kalau di dalam umum misalkan, ayo Mbak Kristi misalkan, atau Mbak Lady, ayo berdoa. Kalau mereka tidak terbiasa berdoa, maka dia akan timbul rasa takut Canggung dan gitu ya, kurang takut percaya diri dan kalau di tidak depan terlatih umum. gitu ya. Nah, tapi kita bersyukur sekali kepada anak-anak kita yang biasanya pada waktu pekan anak, mereka itu mau melayani sebagai liturgus, kemudian yang remaja itu melayani sebagai pembawa firman gitu. Kita patut bersyukur dan kita harus memberikan peluang-peluang pada anak untuk bersaksi dan melayani. Iya, luar biasa sekali ya Bu Iva. Jadi Iya. dari sini kita pun melihat bahwa namanya kesaksian itu perlu terus dipupuk gitu. Jadi kesaksian timbul dari kesadaran. Para pamong memiliki kesadaran bahwa anak-anak perlu harus didukung, anak-anak perlu harus terus disemangati hingga pada akhirnya diharapkan mereka dapat mengatasi rasa takut ya, mengubah rasa takut itu menjadi rasa percaya diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih juga anak-anak sekalian, kita sudah bersama-sama melihat bahwa anak-anak saja memiliki tantangan dan juga peluang yang sangat besar untuk ikut di dalam bersaksi dan melayani. Nah, ini artinya semua generasi mulai dari anak, remaja, pemuda hingga lansia dan orang-orang dewasa
memiliki peluang dan juga tantangan untuk terus bersaksi dan terus melayani. Nah, Bu Iva, karena tadi konsen Bu Iva kan di anak-anak nih, kira-kira Bu Iva punya pesan nggak untuk orang tua atau untuk siapapun yang mendampingi anak-anak begitu? Monggo. Ya, untuk pesannya kepada orang tua, mari kita sebagai orang tua itu menjadi orang tua yang bijak, mendorong anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif, karena keluarga adalah orang yang pertama kali membangun anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Betul, jadi karena keluarga itu adalah komunitas terkecil dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tua juga harus terus mendukung gitu ya, Bu Iva ya. Dan mendorong anak-anak. Iya, luar biasa sekali. Nah, saudara dan juga anak-anak yang terkasih, dari sini kita dapat melihat ya bahwa semua generasi itu memiliki peluang untuk bersaksi dan melayani. Maka marilah kita memiliki keterbukaan untuk saling memperhatikan, saling menasihati, supaya proses regenerasi dan proses dinamika pelayanan di dalam jemaat itu dapat semakin bertumbuh dan semakin berkembang serta terus menjadi berkat bagi sesama. Bersaksi dan melayani itu adalah bagian yang tidak terpisah dari semua generasi. Artinya semua generasi harus mulai belajar untuk bersaksi dan melayani sehingga dapat menjadi saluran berkat dan menginspirasi bagi semua orang melalui apapun yang dimiliki. Karena kita sudah hidup dalam kasih karunia, mari kita mengikuti jejak Kristus sehingga menjadi teladan bagi sesama. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian bahwa persembahanmu dan caosna pisungsungmu. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat dalam ibadah keluarga pada hari ini akan dibawakan secara lintas generasi. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa membersamai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami mohon berkatilah mereka dengan kepandaian, hikmat, dan kebijaksanaan, supaya anak-anak kami boleh menjadi anak yang setia,
untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami, para kaum muda yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan juga kesehatan. Dan bagi anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga yang menolong, menuntun anak-anak kami untuk menemukan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan anak-anak kami sudah ada dalam perencanaan dan kuasa Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan anak-anak dan kaum muda kami yang menjadi generasi jemaat kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun mereka. Di dalam nama Tuhan kami berserah. Haleluya. Betapa baik-Mu Bapa di surga pada saat yang indah ini Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam kami memasuki bulan kesaksian dan pelayanan ini Tuhan. Tuhan selalu memberi kami sepelayanan Bapak Pendeta, para majelis diaken dan penatua semua dalam keadaan sehat. Ini semata-mata karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini Tuhan, kami menyerahkan dalam hidup kami sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kami merasa kurang sempurna, tapi saya percaya Tuhan akan menyempurnakan keadaan kami yang merasa kurang sempurna ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberi roh kebijaksanaan kepada kami sepelayanan Tuhan, untuk menunaikan tugas-tugas kami yang mulia ini. Tuhan, di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, di dalam pembukaan sampai terakhir besok Tuhan, semua aku serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menunaikan tugas kami pribadi lepas pribadi di dalam saudara kami sepelayanan. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan, semoga Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, terutama juga virus corona. Tuhan, kiranya doa permohonan kami yang kurang sempurna ini semua aku serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang sejati. Haleluya. Tuhan, pada kali ini kami juga berdoa untuk di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga senantiasa beri kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat dijauhkan dari virus COVID-19 ini Tuhan, yang belum mereda sampai sekarang. Kiranya Tuhan juga berkati bagi mereka yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan sembuhkan sehingga mereka dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, orang tua yang sekarang sedang bekerja. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau lancarkan pekerjaan mereka, Engkau berikan kesehatan pada tubuh mereka, sehingga mereka dapat mencari nafkah dengan baik dan untuk keluarganya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang tua lansia ya Tuhan, yang sudah pensiun dari pekerjaannya dan sedang menikmati masa-masa tua mereka. Kiranya Engkau berkati masa tua mereka, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan di masa tua mereka, dan mereka dapat menikmati masa tua mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, berkati juga persembahan kami ini yang sudah kami kumpulkan. Semoga bisa berguna di Jumat gereja ini ya Tuhan. Semoga Engkau limpahkan ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, mulai RT, RW sampai juga Pak Presiden. Dan juga berkati bangsa dan negara kami saat pandemi ini, agar negara kami tidak jatuh dalam virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa dalam surga, inilah doa-doa syafaat kami. Dan perkenankanlah pula ya Tuhan, dalam doa syafaat kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit
dan mereka yang membutuhkan pemulihan dan jamahan dari Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkarya atas diri saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan fisik, sehingga mereka boleh juga merasakan sukacita dan pengharapan meskipun kondisi fisiknya melemah. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Yuyun, Ibu Suli, Ibu Ari, Bapak Pujiantoro, dan saudara-saudara kami yang lain yang sungguh membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Bahkan kami yang saat ini hadir membangun ibadah bersama, jika di antara kami sedang dalam pergumulan oleh karena sakit dan penyakit kami, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami mau terus memelihara persekutuan kecil kami di dalam kelompok-kelompok maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya di dalam rumah kami masing-masing, di dalam komunitas terkecil, di dalam kehidupan kami mau terus membangun ibadah kami, mengungkapkan rasa syukur kami, sehingga biarlah masing-masing generasi boleh saling mendukung, saling melayani, saling mengingatkan, dan saling menasehati, sehingga terciptalah persekutuan yang indah. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, doa syafaat kami. Hendak kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.